Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala mautakum, rawahu Ibnu Majah. Salatkanlah olehmu akan orang-orang yang mati. Al-hadis sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Kepada kaum muslimin muslimat rahimakumullah serta non muslim yang berbahagia, semua yang berada di Nusantara Indonesia dan sekitarnya hingga di pelosok daerah nun jauh di Indonesia. Jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Ki Alitas Tigri Jatinegara, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga non pelosok jauh di Nusantara, dari Dusun Jambiwangi, Desa Tawakerjo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dalam acara dakwah Islam. Hadirin yang berbahagia, kadang manusia menyepelekan sesuatu, menyepelekan terhadap dirinya sendiri ketika ada posisi di mana, bahkan menyepelekan waktu yang seharusnya dikemas dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, ternyata disalahgunakan dirinya sendiri. Harusnya waktunya sholat diulur, harusnya waktunya dia habis sholat, justru dia menyampaikan sholat. Sebagai orang Islam, sholat adalah sarana penghubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masih sehat, kenapa tidak memanfaatkan kesehatannya? Hanya digunakan untuk huru-hara, hidup secara berfoya-foya, bahkan bercita-cita katanya ingin masuk surga, tetapi tidak memanfaatkan kehidupan itu di dalam kehidupan yang baik. Fungsi manusia adalah dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya dekat bagaimana? Ini adalah tugas kita masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama napas masih diberi, untuk bernapas kembali, memanfaatkan, menghirup udara segar, inilah sebagai tanda manusia itu hidup. Ketika hidup, apakah manusia lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Justru melupakan yang menciptakan makhluk-makhluk di bumi, termasuk manusia. Ketika manusia akan menjelang mati, apakah justru baru ingat kepada Allah? Ketika manusia mati, itu berarti nyawa sudah terancam habis, nyawa sudah terancam di-voting oleh Allah, dihabisi oleh Allah melalui sang pencabut nyawa, malaikat itu bernama Israel. Hadirin yang berbahagia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala mautakum, rawahu Ibnu Majah. Salatkanlah olehmu akan orang-orang yang mati. Tugas seorang muslim ketika ada saudaranya muslim atau muslimah meninggal, maka kewajiban kita semua untuk mensolatkannya dengan sholat bersama-sama, mensolatkan jenazah itu pada porsi disolatkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa ketika kita masih bisa sholat, menyampaikan sholat itu, mengindahkan sholat itu, mengindahkan semua kewajiban-kewajiban, Allah sebenarnya tidak mewajibkan atau tidak mewajibkan manusia, tetapi Allah sendiri yang maha sombong. Enggak sholat pun Allah tidak marah, enggak sholat pun Allah tidak menyesal. Tetapi sebagai manusia kita introspeksi diri bahwa sholat adalah sarana umat Islam
untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngrumangsani dhewe kita merasa bahwa fungsi manusia sebagai seorang Islam adalah menyembah yang maha adil, menyembah yang maha kasih sayang, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang terus kita jalankan sehari-hari. Syukur-syukur dengan menjalankan berjamaah adalah merupakan kewajiban kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita disolatkan bersama-sama oleh sesama muslim maupun muslimah. Bagaimana kalau sudah shollu ala mautakum, solatkanlah olehmu akan orang-orang yang mati. Maka kalau sudah seperti itu, kesempatan kita untuk menyembah kepada Allah, kesempatan kita untuk sholat menuju dekat kepada Allah sudah tidak ada waktu. Kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Buah kelapa jatuh ketika kecil pantas, masih muda jatuh pantas, tua belum jatuh ketika dihantam dengan sabit oleh yang naik pohon kelapa tidak jatuh-jatuh juga pantas. Rahasia umur tergantung pada manusia itu sendiri dari Allah. Bukan manusia tidak tahu, tetapi manusia harus tahu bagaimana kita suatu saat akan dihadapkan kepada Allah. Yang tahu usia roh adalah Allah, tetapi manusia wajib bersiap-siap sebelum menyembah kepada Allah, diakhiri dengan maut. Manusia harus tahu sebelum manusia itu tidak diberitahu, dan manusia itu harus paham ketika ajal suatu saat tiba-tiba akan menjemputnya melalui malaikat Israel. Inilah menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hakikatnya sholat adalah kewajiban kita untuk ingat, introspeksi, hubungan kepada yang menciptakan alam semesta ini. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang muslim dan muslimah, mari jalankan sholat, syukur-syukur dengan menjalankan sholat berjamaah. Insya Allah berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca sholawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam acara dakwah Islam. Lain waktu kita akan berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah, wa bi ridho wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.